Para ulama menyebutkan bahwa dosa dan maksiat dapat menghilangkan berkah dan dari rezeki, umur dan kehidupan secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Asikin. Di sini saya akan membagikan video yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, yaitu apa saja dampak buruk dari perbuatan dosa dan maksiat. Silakan simak video ini sampai habis ya. Tetapi sebelumnya, buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, mohon bantu untuk kesediaannya subscribe channel ini ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Di sini saya akan selalu memberikan informasi yang menarik tentang dunia Islami dan bermanfaat tentunya ya, dan informasi-informasi lainnya. Dan juga tentang ruqyah syariah, karena pada basicnya saya ini adalah seorang praktisi ruqyah syariah. Silakan buat teman yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe channel ini, yaitu channel Mas Asikin Official dan juga channel Asikin Channel. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Video ini adalah 5 dampak dosa dan maksiat terhadap kehidupan menurut pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, maksiat atau dosa ini dapat menghilangkan berkah dalam kehidupan. Para ulama menyebutkan bahwa dosa dan maksiat dapat menghilangkan berkah dan dari rezeki, umur dan kehidupan secara keseluruhan. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah berkata di dalam kitab Al-Jawabul Kafi menjelaskan bahwa dosa menyebabkan seseorang kehilangan keberkahan yang Allah turunkan pada setiap aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Kemudian apa saja dampak dosa dan maksiat yang kedua, yaitu adalah mendatangkan kesulitan dan musibah. Dosa dan maksiat menjadi sebab datangnya kesulitan di dalam hidup. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ini ada di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Para ulama menafsirkan bahwa dosa adalah salah satu sebab dari musibah, baik berupa kesempitan hidup, bencana alam, maupun penderitaan batin. Kemudian yang ketiga, menjauhkan rahmat Allah dan doa tidak dikabulkan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa maksiat membuat hati tertutup dari rahmat Allah. Selain itu, doa seseorang yang tenggelam dalam dosa ini sulit diijabah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya bagaimana mungkin doanya dikabulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, dan pakainya juga haram. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Yang keempat, menggelapkan hati dan melemahkan iman. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa dosa meninggalkan noda hitam di hati. Jika terus dilakukan tanpa taubat, hati akan menjadi keras dan gelap sehingga sulit menerima hidayah dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ini ada dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kemudian yang kelima, menimbulkan kecemasan dan kehidupan yang tidak tenang. Ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dosa adalah sumber kegelisahan dan ketidakbahagiaan. Ini ada di dalam Majmu' al-Fatawa yang menjelaskan bahwa seseorang pelaku dosa kehilangan ketenangan jiwa karena jauh dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an artinya, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Surat Toha ayat yang ke-124. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dosa dan maksiat ini tidak hanya berdampak pada hubungan spiritual seseorang dengan Allah, tetapi juga mempengaruhi kehidupan duniawi secara langsung. Oleh karena itu, ulama menekankan pentingnya bertaubat dan meninggalkan maksiat agar kehidupan kembali dipenuhi keberkahan, rahmat, dan ketenangan. Nah, itu dia teman-teman ya. Ternyata masih banyak sekali ya teman-teman ya dampak buruk dari dosa dan maksiat ini. Di sini saya hanya menyebutkan 5 saja ya. Mungkin di sana masih banyak sekali dampak buruk dari dosa dan maksiat yang kita lakukan ya teman-teman ya. Mungkin jika teman-teman ada saran yang lainnya, apa saja dampak buruknya yang mungkin pernah mengalami dampak buruk dari dosa dan maksiat, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini agar bisa kita bagikan dan kita share kepada teman-teman yang lain, saudara muslim yang lain ataupun non muslim, ini agar bisa mendapatkan kebaikan dari video ini ya, sehingga dapat menjadi amal jariah buat kita semua nanti di akhirat kita.
kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga mendapatkan manfaat dari video ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang banyak buat Anda semua yang sudah menonton video ini, dan yang sudah subscribe saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Yang belum subscribe tentunya saya menyarankan teman-teman semua untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya. Apalagi untuk subscribe dan membantu channel-channel kebaikan yang menyebarkan kebaikan seperti channel dakwah dan channel-channel informasi lainnya, itu akan sangat bermanfaat untuk orang banyak dan tentunya akan menjadi manfaat di dunia dan akhirat kita kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.